Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaswa Khalid Mutashim dari kelas 10-8. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu untuk menganalisis senyawa pada kemasan atau jajanan. Oke, kemasan yang saya pilih atau jajanan yang saya pilih itu ada beng-beng. Ya, saya memilih kemasan ini karena selain mudah ditemukan, ini juga jajanan favorit saya. Selanjutnya, komposisi yang tercantum dalam kemasan beng-beng ini adalah ada gula, yaitu sukrosa sebanyak 7 gram, dan garam natrium sebanyak 25 mg. Selanjutnya, untuk senyawa yang saya pilih adalah gula. Nah, gula atau sukrosa ini memiliki rumus kimia C12H22 dan O11, yaitu C itu adalah karbon, nomor atomnya 6 dan nomor masanya 12. Untuk hidrogen, untuk H itu adalah hidrogen, nomor atomnya 1 dan nomor masanya juga 1. Untuk O ini adalah oksigen, nomor atomnya 8 dan nomor masanya 16. Oke, selanjutnya ada jumlah proton, elektron, dan neutron pada senyawa C12H22O11 atau sukrosa tadi. Untuk unsur karbon, jumlah atomnya tadi pada sukrosa ini ada 12. Lalu jumlah proton per atomnya ada 6. Jumlah elektronnya juga berarti 6 karena elektron ini mengikuti proton, dan proton itu diambil dari nomor atomnya yang tadi. Dan untuk jumlah neutronnya itu berarti nomor massa dikurangi jumlah proton. Tadi nomor massanya 12 dikurangi jumlah proton 6, berarti 12 dikurangi 6 itu 6 ya, jadi neutronnya ada 6. Untuk total proton, yaitu maksudnya total proton dari 12 atom tadi, berarti total proton berarti jumlah proton dikali jumlah atomnya, berarti 6 dikali 12, berarti yang hasilnya 72. Total elektron juga seperti itu, 72 juga, dan neutron juga 72 maksudnya. Selanjutnya ada H atau hidrogen. Jumlah proton per atomnya 1, jumlah elektronnya juga 1, dan jumlah neutronnya ini kosong atau 0. Kenapa bisa 0? Karena tadi nomor massanya 1 dan nomor atomnya juga 1, berarti nomor massa dikurangi nomor atom, 1 dikurangi 1 itu 0 atau kosong ya. Berarti total proton dari ke-22 hidrogen tadi ada 22 dan elektronnya juga 22, lalu neutronnya kosong. Selanjutnya ada oksigen. Jumlah proton per atomnya ada 8, elektronnya 8, neutronnya juga 8. Total protonnya ada 88, total elektron 88 juga, dan neutron juga 88. Untuk total proton ketiga unsur tadi ada 182, total elektron juga sama 182, dan total neutronnya ada 160. Oke, lanjut. Konfigurasi. Untuk unsur karbon ini tadi elektronnya ada 6, berarti konfigurasinya pada kulit pertama ada 2 dan kulit kedua ada 4. Hidrogen, selanjutnya hidrogen. Jumlah elektronnya tadi 1, berarti konfigurasinya juga hanya 1. Untuk oksigen, jumlah elektronnya tadi ada 8, konfigurasinya berarti 2 dan 6.
pada kulit pertama itu 2 dan kulit kedua itu 6. Oke, lanjut. Jenis ikatan kimia. Sukrosa memiliki ikatan kovalen karena unsur penyusunnya adalah non-logam. Karena tidak adanya logam dalam struktur sukrosa, maka ikatan ionik tidak mungkin terbentuk. Selain itu, ikatan kovalen terbentuk karena atom-atom berbagi pasangan elektron untuk mencapai kestabilan atau konfigurasi oktet atau duplet. Lanjut. Hitung jumlah mol dan partikel dari sukrosa. Jumlah mol tadi diketahui massa sukrosa itu di kemasannya ada 7 gram dan massa molarnya 300. Massa molar dari sukrosa itu 342 gram per mol. Berarti rumusnya mol sama dengan massa dibagi massa molar, yaitu 7 dibagi 342 sama dengan 0,02. Berarti molnya ada 0,02. Selanjutnya menghitung jumlah partikelnya. Caranya yaitu untuk rumus menghitung jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Nah, molnya tadi ada 0,02. Lalu bilangan Avogadro itu 6,022 dikali 10 pangkat 23. Berarti kita masukkan ke dalam rumus. Untuk molnya itu 0,02, berarti jumlah partikel dikali 0,02 dikali jumlah partikel sama dengan 0,02 dikali 6,022 kali 10 pangkat 23. Untuk penjumlahannya sebenarnya 0,02 dikali 6,022 ini hasilnya 0,12044. Namun agar bilangannya tidak 0, saya menggunakan 10 dari bilangan Avogadro tadi. Jadi dikalikan 10 untuk hasil yang tadi. Jadi 1,2044. Nah, karena tadi 10-nya sudah digunakan 1, berarti sisanya 10 pangkat 22. Sisanya ada 22. Berarti hasil akhirnya jumlah partikel sama dengan 1,2044 dikali 10 pangkat 22. Gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada persen massa. Nah, untuk persen massa ini cara menghitungnya yaitu tadi massa atom dikali banyaknya atom tadi. Nah, karena massa atom karbon itu adalah 12 dan pada rumusnya tertera ada 12 karbon, berarti 12 dikali 12 dibagi 342 dikali 100%, maka hasilnya 42,11%. Oh ya, 342 ini itu jumlah total massa total massa dari senyawa sukrosa tadi. Oke, lanjut. Untuk hidrogen tadi jumlah atomnya ada 22 dan massa atomnya itu 1, berarti 22 dikali 1 dibagi 342 dikali 100%, hasilnya 6,43%. Selanjutnya oksigen, jumlah atomnya tadi ada 11 dikali massa atomnya 16 dibagi 342 dikali 100%, maka hasilnya 51,45%. Nah, selanjutnya untuk persen massa sukrosa pada beng-beng. Jadi massa sukrosanya di
satu kemasan beng-beng tersebut. Untuk berat bersih beng-bengnya itu 25 gram, massa sukrosanya 7 gram. Berarti persen massa sukrosa itu 7 dibagi 25 dikali 100%, yaitu hasilnya 28%. Jadi massa sukrosa ini, jadi sukrosa ini 28% dari keseluruhan beng-bengnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.